Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam hangat, salam sehat, dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu hari ini? Alhamdulillah Alhamdulillah baik, sehat. Pak. Ya baiklah, kita ini tergabung di kelompok 5 ya Bapak Ibu. Jadi kelompok 5, kemudian di rombel 1 untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, program PPG, PTK Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dan pada kesempatan hari ini kita akan melakukan diskusi terkait dengan topik yang kelima, wawasan kebinekaan, yaitu tentang menuju sekolah gitu ya, menuju sekolah damai. Dan untuk sebelumnya saya akan membacakan seluruh anggota dari kelompok ini, dari kelompok 5 ini. Untuk yang pertama, saya sendiri, Januari Arifin, sebagai pemandu diskusi. Yang kedua, ada Ibu Putri Kayani, yang nanti sebagai penyaji materi. Kemudian, selanjutnya ada Ibu Ratih Kumalasari, Ibu Siska Ulfanoviani, Ibu Siti Nur Mutamimah, Bapak Sofian Darwis, dan Ibu Wahyuni sebagai peserta diskusi. Baiklah, untuk memanfaatkan waktu agar kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan lebih efektif, langsung saja kita akan memasuki acara inti pada kegiatan diskusi hari ini, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan, dipaparkan oleh saudara kita, yaitu Ibu Putri Ekayani. Kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Zainul. Izin share screen Bapak Ibu. Atau minta bantuan kepada Bu Tami untuk share screen. Ya, baik. Baik, Bapak Ibu, untuk topik diskusi kita pada siang hari ini yaitu tentang menuju sekolah damai, sekolahku yang damai. Adapun anggota dari kelompok 5 yaitu ada saya sendiri Putri Ekayani, kemudian ada Ratih Kumalasari SPD, ada Siska Ulfanoviani SPD, kemudian Siti Nur Mutamimah SPD, Bapak Sofian Darwis SPD, Wahyuni SPD, dan Bapak Zainul Arifin SPD. Baik, untuk selanjutnya, tujuan yang ingin dicapai dari topik 5 ini atau capaian pembelajaran yang akan kita capai, yang pertama, mampu menganalisa apa saja ancaman dan kerentanan yang terjadi di sekolah. Kemudian yang kedua, mampu menganalisa apa saja kapasitas yang dimiliki sekolah. Selanjutnya, untuk pertanyaan pemantik, yang pertama, apa saja ancaman, kerentanan, dan risiko yang terjadi di lingkungan sekolah? Mungkin dari masing-masing Bapak Ibu bisa menyampaikan ancaman apa saja atau kerentanan dan risiko yang terjadi di lingkungan sekolah. Dipersilakan kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan kondisi atau situasi tentang ancaman, kerentanan, dan risiko di lingkungan sekolah. Mungkin dimulai dari Bu Tami, dipersilakan. Yang terjadi di lingkungan sekolah kami itu yang mengakibatkan mungkin sekolah kurang kondusif dan kurang menciptakan suasana damai di lingkungan sekolah itu mungkin dari aktivitas siswa yang sering saling membuli antar teman itu sangat rentan sekali, apalagi di kelas 7 ini sering sekali ditemukan siswa yang saling membuli, entah itu bentuk pembuliannya yang bermacam-macam seperti ini apa namanya, memanggil nama orang tua, terus dari yang tindakan kasar seperti mungkin pemukulan itu juga rentan terjadi di lingkungan sekolah seperti itu. Yang Baik, contoh dari saya. oh iya, terima kasih. Ya, silakan Bu Yuni. Ya, terima kasih atas waktunya. Untuk ancaman yang sering terjadi ya Bu di sekolah saya itu hampir sama dengan miliknya Bu Siska sama Bu Mutamimah tadi, yaitu pembulian. Bahkan di sekolah saya itu sampai terjadi kasus ada satu anak yang sampai keluar akhirnya tidak mau sekolah di situ karena anak tersebut mendapat perlakuan seperti itu, yaitu diolok-olok dengan nama ayahnya seperti itu. Akhirnya anak itu memutuskan untuk pindah sekolah dan tidak mau sekolah di situ lagi. Begitu aja Bu dari saya. Terima kasih Bu Yuni. Jadi memang kebanyakan di masing-masing sekolah kita juga masih ada pembulian gitu ya Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, untuk menyikapi pembulian atau perundungan yang terjadi, kegiatan apa saja yang sudah dilakukan untuk menyikapi hal tersebut? Mungkin Pak Zainul bisa menyampaikan kegiatan apa yang sudah dilakukan oleh sekolah Pak Zainul begitu. Oke, baik, terima kasih Ibu Putri atas kesempatan yang diberikan pada saya. Jadi kalau yang benar, tadi kasus-kasus atau perilaku yang dialami di sekolah Ibu tadi juga terjadi di sekolah kami. Jadi memang untuk penyikapannya, dari kami biasanya itu untuk ada tahapnya, Ibu. Jadi untuk yang pertama teguran tentu, kemudian setelah itu apabila masih diulangi lagi akan ada teguran selanjutnya. Apabila benar-benar masih tidak bisa sembuh, itu akan ada pembinaan dengan memanggil orang tua, kemudian setelah itu akan ada
pembinaan lebih lanjut seperti itu, Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Zainul. Kemudian program apa yang diharapkan agar tercipta sekolah yang damai? Bapak Ibu mungkin punya harapan program seperti apa sih yang bisa menanggulangi terjadinya pembulian atau perundungan di sekolah? Mungkin bisa share kepada kami begitu. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin menyampaikan? Program yang tepat, mungkin salah satunya agar tercipta sekolah yang damai yaitu kerjasama antara sekolah dengan kepolisian. Dalam hal ini pihak polisi menyampaikan hal-hal yang harus apa hal-hal yang baik yang harus dilakukan seorang siswa gitu. Misalnya siswa tidak boleh tawuran, tidak boleh ugal-ugalan dalam jalan berkendara. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sofyan. Sedikit juga saya ingin menyampaikan kalau di sekolah saya begitu programnya itu membuat anti perundungan atau agen anti perundungan. Jadi di setiap kelas itu ada agen anti perundungan, entah itu 2 atau 3 anak begitu. Jadi mereka yang bertugas mengawasi atau memantau atau mengingatkan jika terjadi perundungan. Jadi anak-anak itu nanti yang misalkan ada perundungan yang sangat keterlaluan atau seperti apa sampai ke fisik begitu, nanti mereka yang bertugas melaporkan ke guru BK dan lain-lain. Mungkin seperti itu dari sekolah saya yang mungkin bisa diaplikasikan juga di sekolah Bapak Ibu semuanya. Baik, untuk selanjutnya, nah aktivitas yang akan kita lakukan yaitu mengamati ilustrasi yang terjadi pada gambar di samping. Jadi di gambar ini atau di komik ini membahas tentang penindasan. Nah, Bapak Ibu bisa membaca sendiri tentang komiknya, begitu. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu diminta untuk memberikan tanggapan terhadap kasus yang ditampilkan. Nah, dengan mengaitkan dengan pengalaman yang dijumpai di lingkungan sekolah masing-masing. Yang pertama, rumuskan alternatif penyelesaian masalah terkait dengan kasus tersebut. Nah, untuk kegiatan pertama ini, mungkin ada yang ingin menyampaikan gagasannya. Pak Sofyan, silakan. Ya Bu, mungkin penyelesaian masalah selain teguran dari guru, yaitu mungkin memberitahukan kepada siswa yang selalu mengulangi perbuatan buruknya, yaitu memberitahukan bahwa siswa yang sering melakukan kesalahan yang sama dan tidak taubat akan dikeluarkan di sekolah. Baik, menurut Pak Sofyan lebih baik begitu ya memberikan teguran jika anak tersebut sudah ditegur tapi melakukan kesalahan yang sama terus-menerus, maka bisa diberi tindakan untuk mengeluarkan dari sekolah begitu Bapak nggih. Untuk mungkin ada yang ingin menanggapi pendapat dari Pak Sofyan, dipersilakan Bapak Ibu, kan Bu Yuni. Oh, nggih, terima kasih. Mungkin bisa juga alurnya seperti dari Pak Sofyan tadi ya. Pertama, anak itu mungkin dari pihak sesama teman saling memberitahu dulu. Kemudian, jika ternyata tidak ada perubahan atau perlakuan seperti itu masih diteruskan, kemudian dilanjutkan kepada Bapak Ibu guru. Kemudian, jika ternyata dari pihak Bapak Ibu guru memang benar-benar tidak atau belum mampu mengendalikan itu, mungkin bisa di taraf yang lebih selanjutnya, yaitu kepada pihak yang lebih berwajib ya, mungkin bisa kepolisian seperti di sekolah saya yang sudah dilakukan ya kemarin itu kan juga terjadi pembulian seperti itu sampai ada anak yang keluar sekolah, kemudian akhirnya meminta bantuan dari pihak kepolisian untuk melakukan sosialisasi di sekolah kami kepada para siswa seperti itu. Mungkin terima kasih. Baik, terima kasih Bu Wayuni. Jadi dapat kita simpulkan nih Bapak Ibu bahwa jika kita menjumpai perundungan, orang terdekatlah yang bisa memberikan solusi atau pertolongan begitu dengan entah itu melaporkan kepada guru maupun kepada pihak berwajib begitu. Untuk selanjutnya, untuk kegiatan refleksi, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindakan pemerasan antar siswa di sekolah? Nah, ini mungkin Bu Tami bisa menjelaskan faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindakan pemerasan antar siswa di sekolah. Dipersilakan Bu Tami. Mungkin ini tadi yang sesuai materi tadi itu ancaman-ancaman tadi ya Bu. Contohnya ini di sini pemerasan.
yang penyebabnya mungkin dari siswa sendiri, latar belakangnya, latar belakang dari lingkungan yang berbeda-beda, kemudian didikan orang tua. Kalau saya mencermati dari di sekolah saya itu yang kelas 7 khususnya karena saya mengajar kelas 7 memang dari kelas 7 itu sangat rentan, sangat rawan terjadi ini tindakan yang tidak membuat suasana sekolah itu kondusif. Jadi faktornya tadi ya faktor bawaan dari lingkungan yang sebelumnya, kemudian mungkin ditambah pas kelas 7 ketemu dengan kelas-kelas teman-teman dari sekolah lain juga yang bergabung jadi satu. Nah, itu jadi faktor lingkungan. Kemudian selain itu juga dari guru mungkin kurang memberikan perhatian yang lebih kepada anak tersebut. Jadi itu kendala dari sekolah itu juga seperti itu. Banyak sekali hal yang menghambat bagaimana cara memberikan perhatian khusus kepada siswa-siswa yang bermasalah seperti itu. Baik, jawaban dari Bu Tami sekaligus menjawab ini ya, pertanyaan dari yang B, apa saja yang menjadi kendala. Jadi memang itu tadi, guru-guru kurang perhatian, begitu kurang peduli jika ada perundungan atau apa, tapi tidak mau untuk ikut campur. Nah, kebanyakan seperti kegiatan selanjutnya yaitu tentang ini beberapa konsep tentang menjaga sekolah yang damai untuk menjaga kedamaian sekolah. Kemudian konsep kedua ini membangun sistem meningkatkan kapasitas. Kemudian untuk konsep yang ketiga yaitu kerentanan perundungan. Nah, di sini nanti juga ada video yang sudah kami sertakan, jadi Bapak Ibu bisa melihat di luar diskusi ini begitu ya. Untuk selanjutnya konsep keempat tentang kerentanan kekerasan seksual juga ada videonya. Silakan nanti Bapak Ibu bisa melihat sendiri begitu. Nah, untuk konsep yang kelima juga tentang kerentanan diskriminasi dan intoleransi. Nah, untuk selanjutnya yaitu aplikasi apa saja ancaman, kerentanan, dan risiko yang ada di sekolah Anda. Nah, itu tadi seperti yang sudah disampaikan Bapak Ibu, ada banyak contoh-contoh pembulian yang masih terjadi di lingkungan sekolah. Kemudian program apa yang sudah ada di sekolah Anda untuk menumbuhkan sekolah damai, itu tadi sudah disampaikan juga, Bu Tami menyampaikan bahwa memberikan kegiatan-kegiatan yang positif sehingga kegiatan perundungan tidak terjadi. Kemudian program apa yang ingin Anda harapkan di sekolah untuk menciptakan sekolah damai? Mungkin adanya program seperti tadi anti perundungan, begitu itu bisa menjadi solusi untuk mengatasi kegiatan perundungan di sekolah. Baik. Untuk selanjutnya kegiatan evaluasi dan penutup apa intisari atau pesan baik dari pembahasan topik 5 tentang sekolah damai, yaitu bahwa kita simpulkan bahwa perundungan itu masih terjadi di lingkungan sekolah kita sehingga diharapkan ada program-program yang bisa mengatasi perundungan tersebut. Baik Bapak Ibu, jadi intinya komunikasi positif adalah kunci terwujudnya budaya damai di sekolah. Begitu Bapak Ibu, setuju ya dengan pernyataan ini ya? Ya Bu, sangat setuju Bu. Baik. Setuju. Baik, mungkin begitu diskusi kita hari ini karena keterbatasan waktu, jadi cukup dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, luar biasa sekali apa yang sudah kita diskusikan pada hari ini, yaitu terkait dengan bagaimana kita mewujudkan sekolah yang damai. Jadi dari semua hasil diskusi kita tadi bisa kita simpulkan adalah komunikasi positif itu adalah hal yang paling penting dalam rangka untuk mewujudkan sekolah yang damai, bisa dengan berkolaborasi dengan berbagai pihak, komunikasi dengan orang tua dan pihak lain untuk menjalankan sekolah yang damai tanpa ada kekerasan dalam bentuk apapun. Seperti itu ya. Jadi demikianlah diskusi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kita akan ketemu lagi di diskusi-diskusi selanjutnya ya Bu ya, Bapak Ibu ya. Baiklah, terima kasih semuanya. Selamat siang, semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.